516 menggali lubang untuk membuatnya melompat. Keduanya bernafas sedikit berat. Pemanasan di ruangan itu tidak terlalu tinggi. Amandamu, yang ditelanjangi, merasa sangat panas. Ricky mau mencium lehernya sampai habis, meninggalkan bekas merah di setiap kecupannya. Amandamu gemetaran dan meringkuk di bawahnya, tersebar merata satu per satu darinya. Ricky mau mengangkat kepalanya dan menghembuskan bibirnya dengan napas panas, santai saja. Amandamu mendengus tanpa daya dan ditelan kembali oleh Ricky Mo dengan bibirnya. Pinggang Ricky Mo yang dalam dan matanya tampak dipenuhi dengan tinta tebal, dan dia terpaku menatapnya. Amandamu. Amandamu tergenggam dengan satu tangan di bawahnya, perasaan gembira di tubuh hampir padam, membuatnya memiliki emosi yang tidak berdaya. Satu-satunya tangan yang bebas menggenggam kain sofa di bawah. Telapak tangan besar Ricky Mo menutupi tangannya yang terkepal, dengan lembut menyatu, dan dengan mudah memegang tangannya, nada suaranya sangat lembut, maukah kamu menikah denganku? Ya, Amandamu hanya memiliki setengah dari alasannya saat ini, yang sepenuhnya merupakan tanggapan bawah sadar. Saat berikutnya, ciuman berlanjut bagai hujan lebat menghantam wajah dan tubuhnya. Setelah nafas berat terdengar di telinganya, itu tidak pernah berhenti. Sinar matahari pagi datang dari jendela, dan cahaya lembut tidak pernah menembus melalui tirai yang ketat. Dua orang yang berbaring di kasur dan tidur nyenyak di kamar. Pada saat ini, ponsel di tempat tidur tiba-tiba bergetar, dan kemudian nada dering telepon memecah kesunyian pagi ini. Seluruh kepala Amandamu terkubur dalam selimut, dan dia mendengar telepon berdering samar-samar. Dia tidak menarik selimut itu, tetapi biasanya mengulurkan lengan putihnya yang tipis untuk menemukan ponsel di samping tempat tidur. Tidak seperti biasanya, kali ini dia tidak menyentuh teleponnya, dan nada deringnya berhenti. Mata Amandamu yang setengah terbuka membuka selimut, dan sebelum dia bangun, dia mendengar suara lelaki serak keluar dari telinganya, masih pagi, tidur lagi. Pria itu berbicara, dan membantunya menyelipkan sedikit sudut. Amandamu sedikit mengerutkan alis, dan mengikuti suara memandangnya, dan di matanya ada wajah tebal Ricky Mo. Melihat Amandamu menyipit padanya, Ricky Mo tampak sedikit mengantuk dan malas, dan matanya melembut lagi. Dia dengan ringan mencium dahi Amandamu dan memeluknya kembali ke pelukannya lagi, tidurlah. Amandamu memang sedikit lelah tadi malam, dan sekarang dibujuk oleh suara Ricky Mo yang begitu baik dan lembut, dia benar-benar menutup matanya dan tertidur. Ketika dia bangun lagi, Amandamu membuka matanya dan mendengar Ricky Mo menurunkan suara untuk menjawab panggilan itu. Dia menopang tubuh bagian atasnya dan melihat bahwa Ricky Mo hanya punya handuk mandi di sekelilingnya. Dia memegang telepon di tangannya sambil berjalan keluar, menurunkan suaranya untuk berbicara dengan orang di ujung telepon. Suara yang keluar sangat rendah, dan Amandamu tidak terlalu jelas mendengar apa yang dia katakan. Hanya mendengar kata-kata individual secara samar. Ember nasi, ini, tidak berfungsi, kamu, dia tidak. Amandamu mendengar beberapa kata samar-samar dan tidak bisa mengeja apa kata aslinya. Ricky Mo sudah berjalan ke pintu saat ini, dia pergi keluar, dan bisa saja menutup pintu dan langsung pergi, sehingga dia tidak akan melihat Amandamu yang sudah bangun. Tetapi dia menyentuh pegangan pintu dan menoleh untuk melihat tempat tidur lagi, seolah-olah dengan sengaja menentukan apakah Amandamu masih tidur. Dengan cara ini, mata keduanya bertabrakan di udara. Ricky Mo berhenti menutup pintu, langsung menutup telepon, kembali ke tempat tidur dan berkata, kenapa kamu bangun, tidurlah sedikit lebih lama lagi. Amandamu menyadari bahwa dia masih telanjang. Dia menarik selimutnya, dan apa yang terjadi semalam terlintas di benaknya. Rupanya dia sedang berdebat dengan Ricky Mo, berbicara tentang Ken Zoli, bagaimana akhirnya dia bisa menyatu begitu. Tidurlah lagi, Ricky Mo menyentuh kepalanya, dan kemudian menyelimutinya lagi. Amandamu menarik selimut menutupi kepalanya dan berhenti memandangi Ricky Mo. Setelah Ricky Mo pergi, Amandamu menarik selimut untuk duduk dan berbalik untuk mengambil ponsel di meja samping tempat tidur. Ada beberapa panggilan tak terjawab di telepon, beberapa dari Lucy Sen, dan beberapa dari Donnie. Donnie meneleponnya hanya untuk mencari Ricky Mo. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak berekspresi malu. Donnie akan menelepon untuk mencari Ricky Mo, itu pasti karena dia tidak melihat Ricky Mo di rumah, dan dia tidak menjawab panggilannya, jadi barulah menelepon dirinya. Donnie mungkin menduga bahwa Ricky Mo menghabiskan malam di sini.
Amandamu mengerutkan kening, mengambil napas dalam-dalam, dan berbalik untuk keluar dari tempat tidur untuk mencari pakaian untuk dipakai. Dia berpakaian dan Ricky Mo masuk. Dia melihat Amandamu berpakaian di tempat tidur berpakaian rapi sambil memandang telepon dan berhenti sebelum berjalan, tidak tidur lagi. Dia duduk di samping tempat tidur dan mengulurkan tangan dengan sangat alami untuk menyingkirkan telepon Amandamu dan menyimpannya. Amandamu membungkuk untuk menghindari tangannya, dan kemudian memutar layar ponselnya ke arahnya, memberi isyarat padanya untuk membaca konten di telepon. Ketika Ricky Mo melihat isi di teleponnya, ekspresinya tidak berubah sedikit, yang berarti dia telah melihat hal ini tadi. Konten di telepon tidak lebih dari sebuah skandal tentang dia dan Magisu. Pada makan malam kemarin, bercampur dengan wartawan yang mengambil banyak foto Ricky Mo dan Magisu berdiri bersama atau duduk bersama. Meskipun keduanya tidak memiliki kontak intim, sudut pengambilan gambarnya rumit, membuat Ricky Mo dan Magisu terlihat ada perasaan hangat. Foto terhangat di antara mereka adalah foto yang diambil ketika Ricky Mo mengambil Joanna Mo dari Magisu. Untungnya, Ricky Mo berhati-hati, dan dia tidak menunjukkan wajahnya ketika dia mengambil Joanna Mo dari Magisu. Bahkan seorang reporter profesional gagal memotret wajah Joanna Mo, yang cukup untuk melihat seberapa cermat Ricky Mo. Meskipun demikian, reporter mengambil foto-foto ini untuk menyusun cerita dan mempostingnya di internet, dan dicetak ulang oleh media besar. Ricky Mo mengambil ponsel dan menahannya di tempat tidur dan menatap Amandamu dengan penuh konsentrasi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Amandamu, kamu tidak harus melihat hal-hal yang tidak berguna ini, mereka semua palsu, aku akan membiarkan orang menanganinya sesegera mungkin, kamu bersiaplah untuk menjadi pengantin wanita. Pengantin wanita apa? Dia mengerti kata-kata awal Ricky Mo, dan dia tidak mengerti kalimat terakhir. Dia tidak ingat bahwa dia berjanji pada Ricky Mo untuk menikah dengannya. Jawaban kamu sendiri tadi malam, sudah lupa. Ricky Mo menyipitkan matanya, mengancam. Amandamu bertanya ragu, kapan aku berjanji padamu? Jika dia benar-benar setuju dengan Ricky Mo, apakah dia tidak memiliki kesan? Ricky Mo lah yang menggali lubang untuk membuatnya melompat. 517 menentang keluarga Mo. Ricky Mo mendengarkan kata-kata Amandamu, tersenyum tanpa alasan, dan kemudian mengeluarkan ponselnya. Di depan Amandamu, dia mencari sebentar di ponsel dan kemudian memutar rekaman. Maukah kamu menikah denganku? Ya. Suara pria itu sangat lembut, tetapi Amandamu bisa mendengar bahwa itu memang suara Ricky Mo. Dan respon lembut di belakang. Kilatan ketidaknyamanan melintas di wajah Amandamu. Dia melirik Ricky Mo, dan kemudian melihat ponselnya, mengepalkan jari-jarinya. Ketika Ricky Mo tidak memperhatikan, dia meraih untuk mengambil ponsel di tangan Ricky Mo. Namun, dengan kekuatan pengamatan Ricky Mo, bagaimana bisa dia tidak bisa melihat Amandamu ingin meraih ponselnya? Dia dengan mudah menghindari tangan Amandamu dan mengembalikan ponsel ke sakunya. Setelah itu, dia bertanya dengan santai, apakah kamu sudah mendengar? Amandamu mengerutkan bibirnya dan berkata, itu tidak bisa diterima. Ricky Mo tidak banyak bicara, hanya bertanya padanya, apakah kamu mengatakan ini dari mulutmu sendiri? Amandamu diam, suara itu memang miliknya, dan kata-katanya adalah apa yang dia katakan. Tetapi dalam situasi seperti tadi malam, dia tidak mendengar pertanyaan Ricky Mo sama sekali, juga tidak menjawab pertanyaannya. Amandamu menggigit bibirnya dan memarahi, cabul. Meskipun kamu marah, kamu sendiri yang berjanji, Ricky Mo dimarahi olehnya bukan hanya tidak marah, tetapi dia berani menciumnya dengan wajah malu-malu. Amandamu menoleh, menepuk dahi Ricky Mo, dan mendorong kepalanya ke belakang. Aku tidak ingin melihat kamu sekarang. Ricky Mo tertawa, tidak apa-apa, lagi pula kelak akan bertemu setiap hari. Amandamu hampir diejek oleh Ricky Mo. Apakah pria ini tahu kata, tahu malu? Pada saat ini, bel pintu berdering. Aku pergi untuk membuka pintu, Ricky Mo berdiri dan mengambil inisiatif untuk membuka pintu. Ketika Amandamu keluar, dia melihat Ricky Mo meletakkan sarapan di atas meja, tanda pada kemasannya adalah jade imperial. Mungkin Ricky Mo menelepon dan jade imperial mengantar sarapan di sana. Ricky Mo mendengar langkah kaki dan balas menatapnya, makan sarapan. Amandamu berjalan dan duduk diam. Selama sarapan, Amandamu nyaris tidak berbicara. Ricky Mo yang jarang sekali bicara, malah berbicara tanpa henti padanya. Meskipun Amandamu pura-pura mengabaikannya, dia benar-benar mendengarkan kata-katanya di telinganya.
Aku telah mengatur agar Doni mempersiapkan, dan itu akan diatur dalam beberapa hari terakhir. Ketika saatnya tiba, akan pergi memilih gaun pengantin. Jika kamu ingin Nona Sen menemani kamu. Amandamu selalu bersikap acuh tak acuh, tetapi Rikimo masih tanpa henti memberitahunya tentang hal itu. Setelah sarapan, Rikimo pergi. Amandamu saat ini baru punya waktu untuk menelepon Lucy Sen. Amanda, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Suara latar belakang Lucy Sen terdengar sangat kosong, jelas menjawab teleponnya di ruang kosong. Amandamu bertanya padanya, di mana kamu? Aku bergegas keluar pengumuman di luar. Aku melihat berita di internet di pagi hari, dan aku menelepon kamu juga selalu tidak diangkat. Pada saat ini, suara aneh datang dari Lucy Sen, Nona Sen, ini akan segera dimulai. Suara ini terdengar jauh. Amandamu takut menunda pekerjaannya dan dengan cepat berkata, aku baik-baik saja, kamu pergi bekerja saja dulu. Tidak, Amanda, aku bukan ingin membicarakan ini. Nada suara Lucy Sen menjadi serius, dan kemudian dia terdiam sesaat. Amandamu menebak bahwa dia melihat apakah ada orang di sekitar untuk mencegah seseorang mendengar kata-kata selanjutnya. Dulu aku melihatnya, berita itu keluar pagi-pagi sekali, sebelumnya James Gu mengatakan kepadaku bahwa dia dan Doni sudah mengurus masalah ini, tetapi sekarang belum bisa menekan berita itu, menunjukkan bahwa di belakang media ada seseorang yang kuat mendukung ini, tapi tidak jelas siapa itu sebenarnya, dari dulu tidak ada yang berani bertarung melawan perusahaanmu. Lucy Sen juga memiliki sedikit rasa ingin tahu dalam nada bicaranya. Amandamu baru saja melirik berita barusan, tetapi tidak tahu bahwa ada hal ini. Tidak apa-apa, kamu pergi bekerja dulu. Amandamu berbicara untuk menenangkan Lucy Sen, dulu orang-orang itu tidak berani melawan perusahaanmu, tidak berarti mereka tidak mau. Sekarang bahkan jika seseorang mendukung, apakah kamu pikir Rikimo tidak bisa mengatasinya? Itu benar, Lucy Sen tidak berpikir ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan Rikimo. Setelah menutup telepon, Amandamu online untuk membaca berita itu lagi. Bahkan di Weibo, itu juga menempati peringkat pertama dalam pencarian panas, diikuti oleh 2 atau 3 topik, juga membahas dia dan Rikimo, dan Magisu dan Joanna Mo. Namun, fokusnya masih pada dia, Rikimo dan Magisu. Perasaan mereka bertiga terjerat, terpaku 3 topik, dan 1 topik, terutama mereka membahas Joanna Mo. Dia sama sekali tidak peduli dengan 3 topik sebelumnya, hanya mengklik topik Putri Rikimo. Rikimo sebenarnya benar punya anak perempuan. Aku benar-benar iri pada putrinya, dan aku juga ingin memiliki ayah yang kaya raya. Melihat Rikimo memeluknya, dia merasa sangat disayang. Ini adalah putri sejati yang legendaris. Kasih sayang berlimpah dan kekayaan. Dapat dilihat dari cara Rikimo memeluknya. Dia sengaja memblokir wajah putrinya. Apakah takut orang lain melihatnya? Secara teori, di perjamuan seperti tadi malam, orang-orang Rikimo pasti akan mencegah wartawan untuk masuk. Pada saat itu, dia tidak tahu bahwa ada seorang reporter, dan dia menjaga wajah putrinya begitu ketat. Mengapa dia takut orang lain akan melihat putrinya? Apa karena putrinya tidak cantik dan takut? Amandamu belum selesai melihat Weibo, jadi dia mengklik akun Weibo blogger untuk melihatnya. Hampir semua Weibo blogger ini adalah orang yang menggosok kepanasan acara bintang dan memandu semuanya ke tempat yang bengkok. Ini adalah angka pemasaran yang buta dan ritmis. Dan dia mengatakan bahwa Weibo jelek Joanna Mo sudah memiliki hampir 10.000 komentar. Amandamu mengklik komentar. Tanpa diduga, komentar panas pertama adalah memarahi blogger. Blogger itu menggosok kecacatan intelektualnya sampai mati. Apakah ada orang dewasa mengatakan bahwa seorang anak terlihat jelek di internet, apakah kamu merasa buruk? Bahkan jika putri Rikimo terlihat jelek pertama di dunia, tetapi orang yang memiliki ayah seperti Rikimo adalah yang paling sukses. Tahap akhir penyakit mata merah blogger telah diidentifikasi. Aku pikir blogger katakan masuk akal. Jika dia anak yang sehat, mengapa tidak membawanya ke pesta makan malam untuk menunjukkannya kepada orang lain? Bukankah itu karena putrinya jelek dan takut orang lain akan melihatnya? Amandamu melihat komentar tindak lanjut ini, mencibir, dan mundur dari Weibo. Dia memikirkan apa yang Lucy Sen katakan sebelumnya. Kali ini berita dan topik online tidak dapat menekan. Tidak ada keraguan bahwa seseorang harus diam-diam menentang Rikimo. Tetapi siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk bersaing dengan Rikimo? 518 jika tidak mau juga harus menikah. Amandamu tidak bisa membayangkan ada orang yang berani melawan perusahaanmu. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi di luar pintu.
Sebelum Amandamu pergi untuk membuka pintu, dia pertama-tama melihat melalui mata kucing dan menemukan bahwa itu adalah Doni sebelum membuka pintu. Asisten Doni, kenapa kamu datang? Setelah membuka pintu, Amandamu menemukan bahwa Doni juga membawa beberapa pengawal bersama. Tuan muda memintaku untuk datang, kata Doni dengan sedikit anggukan. Amandamu berbalik ke samping dan mengesampingkan, masuk dan bicarakan. Dalam persepsinya, Doni adalah orang yang dapat diandalkan. Aku tidak akan masuk. Nyonya muda, Tuan muda biarkan aku menjemputmu untuk melihat gaun pengantin. Jika kamu bisa, kami bisa mulai sekarang. Setelah mendengarkan Doni, Amandamu tertegun. Dia ingat apa yang dikatakan Ricky Mo sebelumnya, tetapi tidak menyangka dia mengaturnya begitu cepat. Sepertinya dia tidak sabar untuk menikah. Amandamu sedikit mengernyit dan bertanya kepadanya, bagaimana dengan Ricky Mo? Doni masih dengan hormat, Tuan muda berurusan dengan hal-hal lain. Amandamu bertanya lagi, Joanna, di mana dia? Dia ada di rumah Tuan muda. Ketika sampai pada Joanna Mo, bahkan Doni tidak bisa menahan senyum. Bagaimana jika aku bilang aku tidak ingin melihat gaun pengantin? Kalau begitu aku membiarkan mereka datang ke rumah, bagaimana menurut Nyonya muda? Nada bicara dan penampilan Doni sangat serius, seperti jawaban serius setelah benar-benar berpikir. Asisten Doni, Amandamu meningkatkan nadanya, kamu juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berbicara tentang aku menikah dengannya. Ada terlalu banyak hal yang belum ditangani dengan benar. Mengapa kamu tidak membujuknya? Ketika Doni tiba-tiba diatur oleh Ricky Mo untuk menangani pernikahan mereka, ia juga terkejut. Lagi pula, itu terlalu mendadak. Dan dia adalah pria yang telah menikah dan menikah lagi setelah perceraian. Hasilnya adalah hal yang sangat penting dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Terkadang, tidak perlu menikah segera setelah jatuh cinta. Dia dan istrinya menikah setelah lulus kuliah, dan mereka menikah terlalu dini, sehingga ketika pernikahan muncul masalah, keduanya lelah dan melepaskan. Dan lagi Ricky Mo dan Amandamu telah mengalami begitu banyak masalah, dia merasa lelah sebagai penonton, dan berharap mereka berdua bisa bahagia. Tapi Ricky Mo terlalu kuat, dan terkadang cara penanganannya sedikit ekstrim. Di dunia Ricky Mo, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Nyonya muda, kamu saja tidak bisa membujuknya, bagaimana aku bisa membujuk dia? Kata-kata Doni membuat Amandamu terdiam. Ricky Mo orang yang begitu sombong, jarang mendengarkan orang lain. Karakter Tuan Muda agak berbeda dari orang biasa, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan apa yang harus dia lakukan. Ketika aku tahu tentang pernikahan, terhadap kamu dan Tuan Muda itu hanya sebuah acara, tetapi yang kamu tidak puas adalah sikapnya. Doni mengatakan ini ke dalam hati Amandamu. Amandamu tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Doni juga melihat ini, dan melanjutkan, Tuan Muda memiliki kepribadian yang buruk, dan kamu juga sudah tahu jelas, tetapi karena hipnosisnya, tampaknya kepribadiannya lebih buruk daripada sebelumnya, tetapi dia cintanya kepada kamu belum berubah, dan kamu seharusnya tahu tentang hal itu. Amandamu mengerti apa yang dikatakan Doni. Hanya ada dua makna dalam kata-katanya. Salah satunya adalah bahwa Ricky Mo sangat sendirian, tetapi dia selalu mencintainya. Yang kedua adalah dalam pernikahan ini, kamu harus menikah, dan jika tidak mau juga harus menikah, dan tidak ada yang pernah mengalahkan Ricky Mo. Melihat Amandamu masih tidak menanggapi, Doni berkata langsung, dari sudut pandang lain, setelah menikah, kamu ingin belajar bagaimana menggilingnya, itu terserah kamu. Amandamu awalnya cemberut pada kalimat Doni sebelumnya. Ketika dia mendengar kalimat ini, dia terkejut. Amandamu membeku, sayang sekali kamu tidak menjadi pakar psikolog ketika menjadi asisten khusus. Doni batuk sedikit canggung. Sangat sulit baginya untuk menjadi asisten, selain pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh bos, ia juga harus membantunya mengatasi masalah emosional. Berapa banyak yang bisa menjadi asisten untuk melakukan bagiannya? Jejak tak berdaya muncul di wajah Doni dan bertanya kepada Amandamu, apakah nyonya muda itu punya waktu untuk melihat gaun pengantin sekarang? Tentu saja lihat, kenapa tidak melihat? Amandamu menarik napas dalam-dalam, Ricky Mo sekarang bergegas untuk menikahi aku dan ingin membiarkan aku berbagi properti dengannya. Bagaimana aku tidak bisa melakukannya? Amandamu dan Doni pergi ke toko pengantin bersama. Kata-kata Doni juga memainkan peran dalam hatinya. Apa yang ingin dilakukan Ricky Mo adalah melakukan apapun yang dia inginkan sampai berhasil. Kalau dibilang enak didengar dia adalah pria yang pintar, tetapi bicara yang tidak enaknya dia adalah seorang yang aneh.
Kepintaran kecil Amandamu sudah cukup melihat dia seperti itu. Tapi dia tidak bisa memperlakukannya seperti itu, seperti yang dikatakan Doni, menikahinya, dan kemudian menggilingnya dengan baik. Amandamu sedang duduk di dalam mobil, menoleh untuk melihat bangunan tanpa henti di luar jendela, dan dia sekilas melihat sebuah perusahaan Ventura. Tiba-tiba, dia punya ide bagus dan memikirkan sesuatu. Amandamu tiba-tiba berkata, berhenti. Doni kembali menatap Amandamu, nyonya muda. Senyum Amandamu sangat dalam, pergi ke perusahaanmu, aku akan menemui Ricky Mo. Doni tidak bertanya padanya untuk apa mencari Ricky Mo, dia langsung pergi ke perusahaanmu. Dulu dia dan Joanna Mo, pernah pergi ke perusahaanmu untuk mencari Ricky Mo, tetapi mereka semua langsung pergi ke kantor Ricky Mo dari lift eksklusif di tempat parkir bawah tanah. Ketika mobil melaju ke pintu perusahaanmu, Amandamu berkata, berhenti di pintu, aku akan masuk melalui pintu utama perusahaanmu. Doni memandang Amandamu di kaca spion dengan terkejut, tetapi tidak banyak bicara, dia menghentikan mobil di depan pintu utama. Amandamu menunggu pengawal datang dan membuka pintunya dan membuka pintu secara langsung. Doni melihatnya keluar dari mobil begitu cepat, dan berkata dengan cemas, nyonya muda tunggu aku sebentar, aku pergi parkir mobil dulu. Amandamu belum pernah melewati pintu utama sebelumnya, dan resepsionis pasti tidak akan membiarkan orang masuk dengan mudah. Amandamu mengatakan hanya satu kalimat, kamu pergi dulu. Dia menatap gedung perusahaanmu dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Wanita di meja resepsionis mengenalinya begitu dia masuk. Wajah mereka semua terkejut. Maaf, apakah kamu punya janji? Amandamu tertawa dan berkata, karena tidak mengenal aku, bagaimana tahu bahwa aku di sini untuk mencari seseorang? Sedikit rasa malu muncul di muka resepsionis yang baru saja berbicara. Kualitas profesional yang baik membuat wanita resepsionis mempertahankan senyum di wajahnya dan bertanya, apakah nona ini ingin menemui seseorang? Ya, aku mencari direktur kalian, Ricky Mo. Amandamu selesai bicara, menambahkan, apakah dia ada di sana? Dia ada, tetapi jika kamu ingin melihatnya, silakan buat janji. Wanita resepsionis mungkin membaca berita dan percaya pada laporan berita, jadi ketika Amandamu berkata tentang Ricky Mo, mata mereka menunjukkan sedikit jijik. 519 sangat sulit untuk bertemu dengannya. Ekspresi Amandamu tiba-tiba menyadari, aku masih perlu membuat janji. Ya, wanita resepsionis masih tersenyum, tetapi masih ada penghinaan di matanya. Amandamu dapat mengerti mereka. Lagi pula, dalam hati mereka, Amandamu adalah mantan istri yang selalu ingin rujuk kembali dengan Ricky Mo. Apalagi sekarang Ricky Mo memiliki tunangan, Magisu dan anak dari tunangan, Amandamu masih sangat putus asa. Bagi orang luar, Amandamu sekarang dalam situasi yang canggung dan benar-benar tidak masuk akal. Amandamu pura-pura tidak melihat kebosanan mereka dan terus bertanya, berapa lama untuk bertemu dengannya jika membuat janji. Wanita resepsionis tidak senang, dan tidak malu-malu berkata, rencana perjalanan direktur telah dijadwalkan selama 1 tahun. Jika kamu membuat janji sekarang, kamu seharusnya bisa melihatnya setengah tahun kemudian. Setengah tahun kemudian, dia akan dapat melihatnya. Nada bicaranya terdengar, bilang setengah tahun seperti seakan-akan setengah hari. Butuh waktu lamakah? Nada bicara Amandamu sedikit emosional. Dia selalu tahu bahwa Ricky Mo sibuk, tetapi tidak menyangka dia begitu sibuk. Wanita resepsionis menambahkan kalimat lain, iya, tetapi setengah tahun kemudian, kamu mungkin juga tidak dapat membuat janji. Sangat sulit untuk bertemu dengannya, kata Amandamu dengan kecewa. Doni, yang memarkir mobil dan masuk dari luar, hanya mendengar kata-kata Amandamu. Kelopak matanya melonjak, instingnya merasa bahwa nyonya ini akan membuat masalah. Ketika dia akan melangkah maju, Amandamu meliriknya dengan perasaan, dan memberinya tatapan, tidak perlu ikut campur. Doni harus berpura-pura tidak melihat Amandamu dan mundur. Resepsionis tidak memperhatikan bahwa Doni masuk dan keluar lagi. Lagi pula, direktur kami bukan orang biasa. Wanita resepsionis berkata begitu lama kepada Amandamu, sudah sedikit tidak sabar, nonamu, apakah kamu ingin membuat janji? Amandamu pura-pura terkejut, jadi kamu benar-benar tahu aku. Sekarang seluruh orang kota J yang tidak mengenal nonamu, sangatlah jarang. Wanita resepsionis itu bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Benarkah? Amandamu tersenyum, kalian balik kerja saja, aku tidak akan mengganggu kalian. Nonamu, apakah kamu tidak membuat janji?
Tidak, aku langsung meneleponnya saja. Amandamu selesai bicara, dan tersenyum pada wanita resepsionis, dan berbalik untuk duduk di sofa di samping untuk menelepon Ricky Mo. Resepsionis bahkan tidak mempertimbangkan kata-kata Amandamu. Setelah Amandamu berbalik, dia masih membicarakannya dengan suara rendah. Aku belum pernah melihat wanita yang tak tahu malu seperti itu. Semua sudah ada di berita, dia masih berani datang ke direktur kami, dan tidak tahu dari mana rasa malunya. Benar, presiden kita bahkan memiliki putri, dia masih keras kepala. Hancurkan perasaan orang lain. Amandamu sedikit memiringkan telinganya dan mendengarkan semuanya. Ternyata orang-orang ini sekarang mengomentari dirinya. Amandamu tersenyum, tidak peduli sama sekali. Dia menemukan tempat untuk duduk dan menelepon Ricky Mo. Telepon berdering 2 kali dan terhubung. Begitu Ricky Mo menjawab telepon, dia bertanya, ada apa? Tampaknya setiap kali dia menjawab teleponnya, dia pertama kali akan mengajukan pertanyaan, ada apa, dan apa yang terjadi. Aku di lantai bawah di perusahaanmu. Sangat sulit untuk melihat kamu tuan muda Mo. Rencana perjalanan dijadwalkan setengah tahun kemudian. Aku tidak bisa membuat janji jika aku mau. Apa yang bisa aku lakukan? Ricky Mo mendengar sarkasme dengan nada Amandamu. Dia bahkan tidak mengubah nada bicaranya, dan bertanya, bagaimana dengan Doni? Kemana dia pergi? Aku datang mencari kamu. Kamu tanya dia untuk apa? Ricky Mo baru menyadari sekarang, Amandamu memintanya untuk menjemputnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang Amandamu ingin lakukan, dia datang kepadanya dan memintanya untuk menjemputnya, dan dia turun. Tunggu aku sebentar. Kata-kata Ricky Mo keluar, dan Amandamu mendengar suara kursinya ditarik terpisah. Amandamu tahu bahwa Ricky Mo turun untuk menjemputnya. Begitu saja setuju dengan mudah, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Amandamu menutup ponselnya dan melihat sekeliling karena bosan. Ricky Mo berkata tunggu beberapa menit, Amandamu benar-benar hanya menunggu beberapa menit, dan melihat Ricky Mo keluar dari lift. Amandamu terus mengawasi lift, sehingga Ricky Mo bisa melihatnya begitu dia keluar. Sekilas Ricky Mo melihatnya. Setelah melihatnya, dia mengambil kaki yang panjang dan berjalan ke arahnya. Amandamu memeluk tangannya dan menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada ekspresi di wajah Ricky Mo. Dia memandangnya dari atas ke bawah dan mengulurkan tangan untuk memegangnya, apakah datang sendirian. Amandamu secara tidak sadar bersembunyi, tetapi Ricky Mo memegang tangannya. Dia menarik Amandamu dan membawanya ke lift. Melihat ini beberapa resepsionis di samping, mereka semua sangat terkejut sehingga mata mereka hampir jatuh. Amandamu masih berpikir merangsang derita mereka, dan berbalik dan melambai pada mereka, aku naik duluan, kalian bekerja keraslah. Beberapa resepsionis menunjukkan senyum kaku pada saat yang sama, karena resepsionis yang baru saja menampung Amandamu, dan dia tampak ingin menangis. Setelah memasuki lift, Ricky Mo bertanya padanya, apakah mereka mempermalukan kamu? Amandamu tahu bahwa, mereka, katanya mengacu pada resepsionis itu. Tidak, reaksi mereka, yang juga merupakan reaksi orang normal, tidak benar-benar mempermalukannya. Amandamu berkata tidak, Ricky Mo tidak akan bertanya lagi. Ketika pintu lift terbuka, Ricky Mo bertanya lagi, apakah kamu sudah melihat gaun pengantin? Belum, Amandamu sedikit mengangkat kepalanya, sepertinya dia tidak peduli. Ricky Mo pegang tangannya erat-erat, Amandamu merasakannya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Besok aku menemani kamu untuk melihat. Oh. Amandamu masih menunjukkan sedikit tidak ramah. Keduanya kebetulan berada di pintu kantor Ricky Mo. Dia membuka pintu dan membiarkan Amandamu masuk terlebih dahulu, sebelum menutup pintu di belakang. Mau minum apa? Ricky Mo bertanya padanya. Air putih. Ricky Mo bangkit dan menuangkan segelas air putih untuknya. Amandamu mengambil air dan melihat Ricky Mo duduk di depannya dan berkata, apakah kamu tidak sibuk? Tanpa menunggu Ricky Mo untuk menjawab, dia melanjutkan, mendengarkan mereka, jadwal kamu telah dijadwalkan selama setengah tahun. Bahkan jika rencana kerjaan ada sampai separuh hidupku, pekerjaan tidak sepenting kamu. Nada bicara Ricky Mo sangat serius, tidak seperti sengaja membujuknya barulah mengatakan itu. Amandamu baru saja akan minum air. Dia melirik Ricky Mo, mengarahkan cangkir ke bibirnya, menyesap air, dan kemudian berkata, benarkah? Apakah aku sangat penting? Tentu saja, Ricky Mo menatapnya lekat-lekat, matanya serius dan fokus, setidaknya, ini jauh lebih penting daripada yang kamu bayangkan.
Amandamu mengangguk dan berkata dengan santai, bicara saja itu tidak cukup. 520 bahkan aku adalah milik kamu. Ricky Mo mendengar kata-kata itu, sedikit menyipitkan matanya, dan matanya berubah secara halus. Keduanya saling menatap dalam diam untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Untuk waktu yang lama, Ricky Mo berbicara lebih dulu. Bagaimana jika aku memberikan perusahaanmu kepadamu? Amanda mukaku, dan ada rasa terkejut di matanya. Dia tidak menyangka Ricky Mo akan mengambil inisiatif untuk mengatakan ini. Sebenarnya, tadi dia juga ingin membicarakan hal ini. Ricky Mo, yang tampaknya tidak kekurangan apa-apa, sungguh terlihat sempurna. Dia tidak menyangkal kemampuannya, tetapi sampai sekarang, sebagian besar auranya berasal dari perusahaan Mo. Dia tidak bisa biasa saja, tetapi ingin menguji Ricky Mo. Jika ingin menguji, uji yang besar. Dia sementara berubah pikiran dan meminta Doni mengirimnya ke perusahaan Mo, hanya untuk mengatakan ini. Tapi dia tidak menyangka Ricky Mo akan mengatakan ini dulu. Bisa juga, dia melihat pikirannya. Tapi Ricky Mo terlalu sulit dipahami, ketika dia tidak ingin orang melihat pikirannya, dia bisa menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Amandamu menatap matanya dan tidak bisa melihat apa yang dipikirkannya. Sekarang Ricky Mo telah mengatakan demikian, Amandamu harus menerima itu. Dia berdiri langsung, berusaha membuat nadanya terdengar lebih tenang, begitu murah hati. Bahkan aku adalah milik kamu, apa masalahnya memberimu perusahaanmu? Ricky Mo mengambil tangannya dan menarik ke bibirnya untuk dicium. Kata-kata manis semacam itu, diucapkan dari mulutnya sedikit pun tidak ada rasa manis yang seharusnya, melainkan tampak seperti sumpah. Sungguh sangat serius. Amandamu merasa, bahwa yang mengerikan dari Ricky Mo bukan hanya karena kepribadiannya yang buruk, tetapi juga karena ia tampaknya dapat melihat segala sesuatu kapan saja. Dia terlalu pintar untuk tahu bagaimana membuat seseorang sakit dan bagaimana membuat orang paling terkesan. Hanya saja posesif terlalu kuat, dan terkadang paranoid. Amandamu sangat terkejut sampai lupa untuk menarik tangannya kembali. Ricky Mo menariknya, membungkuk dan mencium bibirnya, lalu berbisik di telinganya, besok di waktu ini, datanglah ke perusahaan untuk menemui aku lagi. Sampai di luar perusahaanmu, Amandamu masih tertegun. Ricky Mo memintanya untuk datang pada waktu ini besok, apakah dia benar-benar akan memberi perusahaanmu? Dia baru saja hanya bicara saja, tidak benar-benar menginginkan perusahaanmu. Amandamu sedikit cemas. Tampaknya agak aneh. Berdengung. Telepon bergetar beberapa kali. Ini adalah pengingat berita WeChat baru. Amandamu membuka WeChat dan menemukan bahwa itu adalah pesan baru Lucy Sen kepadanya. Lucy Sen mengirim pesan suara. Amandamu mengklik dan mendengarkan. Aku sudah selesai kerja, apakah kamu punya waktu untuk makan di luar? Oke, setelah Amandamu menjawab, dia siap naik taksi untuk pergi ke Amandamu. Doni tidak tahu datang dari mana, mobilnya berhenti di depannya. Doni keluar dari mobil dan membuka pintu belakang, Nyonya Muda mau pergi kemana? Aku akan mengantar kamu. Ricky Mo menyuruh kamu datang. Amandamu tidak naik mobil. Tuan Muda tahu bahwa kamu tidak membawa mobil saat pergi dan meminta aku untuk mengantar kamu. Jadwal Ricky Mo dijadwalkan sampai tahun depan. Kamu adalah asisten istimewanya, seharusnya juga sibuk. Aku bisa pergi naik taksi. Nyonya Muda, tolong masuk ke dalam mobil, mengangguk sedikit, tidak bermaksud mendengarkannya. Amandamu harus naik mobil. Dia sedang memikirkan masalah tadi di sepanjang jalan, dan dia sekarang bersemangat untuk menemukan seseorang untuk diajak ngobrol. Tetapi pada saat ini, hanya ada dia dan Doni di dalam mobil. Doni adalah orang dari Ricky Mo. Dia tidak dapat mengobrol dengan Doni. Dia telah mendengarkan kata-kata Doni sebelumnya, dan tertegun, barulah ke perusahaanmu untuk menemui Ricky Mo dan ingin mengatakan kata-kata itu. Doni memperhatikan mata Amandamu di kaca spion tampak buruk, dan dia menyempitkan lehernya dan dengan cepat berbalik. Sampailah di tempat yang Amandamu dan Lucy Sen pilih, Amandamu turun dan langsung pergi ke restoran. Lucy Sen memesan sebuah ruang pribadi. Ketika Amandamu masuk, dia sedang melihat menu. Amanda cepat lihat, ada beberapa hidangan baru yang menarik di sini. Lucy Sen menghabiskan uang seperti air mengalir, dan kosmetik, tas, pakaian, dan makanan sama saja banyak menghabiskan uang. Amandamu berjalan dan duduk di sebelahnya. Segenggam salju. Apa ini nama hidangan? Amandamu tidak bisa membayangkan hidangan seperti apa itu.
Namanya sedikit menarik, bukan? Kita coba pesan. Amandamu melirik harga yang 7 digit di bawah ini dan menggelengkan kepalanya, menguras uang keluarga. Ini bukan menguras uang keluarga, ini pakai uang aku sendiri. Lucy Sen berbalik lagi, kamu juga pesan makanan. Cepat, aku akhir-akhir ini selalu dipantau agensi, dan mereka tidak memberi aku makanan lezat, dan masih bilang aku sudah gemuk. Amandamu memandang Lucy Sen dan berkata dengan jujur, sepertinya agak gemuk. Percaya tidak, aku akan memukul kamu. Lucy Sen memeluk menu dan berusaha memukulnya. Amandamu tersenyum, tidak apa-apa, kamu makanlah. Bagaimanapun, bahkan jika kamu gemuk, kamu akan dikejar oleh agensi kamu untuk menurunkan berat badan. Lucy Sen mengambil sumpit dan mengetuknya, tidak ada kata yang baik. Amandamu mengesampingkan tas, cepat, pesan makan lalu aku ada sesuatu untuk dikatakan. Mata Lucy Sen berbinar, dan dia suka bergabung dalam kesenangan. Dia memanggil pelayan untuk memesan. Lalu dia bertanya pada Amandamu dengan rasa ingin tahu, ada apa? Amandamu pertama-tama mengatakan pesan yang tidak terlalu menarik, Ricky mau melamar aku. Oh, Lucy Sen mengangguk, ekspresinya sangat datar. Dari reaksinya, dapat dilihat bahwa fakta bahwa Ricky mau melamarnya bukanlah berita yang sangat menarik. Lucy Sen memiringkan kepalanya dan menarik kedua tangannya untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu dia meremas jari Amandamu dan bertanya, barangnya mana? Barang apa? Tentu saja cincin. Lucy Sen mengedipkan matanya dan bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu tidak meminta proposal pernikahan? Cincin saja tidak ada, apa yang dilamar? Perusahaanmu begitu esar, bos besar bahkan tidak membeli cincin proposal, apa yang menikah, tidak menikah. Amandamu tidak terlalu peduli dengan cincin itu. Dia mengerutkan bibir dan mengatakan hal kedua. Aku pergi mencari Ricky Mo tadi, dan baru saja datang dari tempatnya. Lucy Sen memalingkan pandangannya, bahkan dia tidak membeli cincin proposal kamu, dan kamu juga menyetujui lamarannya. Dan masih datang ke tempat dia. Tidak, aku bermaksud berbicara dengannya tentang kondisi. Kondisi apa? Kegembiraan dalam nada Lucy Sen sudah lama hilang. Dia memiliki sedikit harapan untuk apa yang dikatakan Amandamu tentang kondisi. Tentang perusahaanmu, hanya saja aku belum mengatakannya. Dia mengatakannya sendiri. Lucy Sen mendengus dan berkata, jika kamu punya sedikit otak, maka kamu ingin bagian dari perusahaanmu. Apa katanya? Tidak, aku. Lucy Sen, karena masalah cincin proposal tadi, sudah merasa sikap Ricky Mo tidak benar, dan tidak menunggu Amandamu untuk bicara lalu memotongnya, dia tidak akan memberikan bagian. Pernikahan ini jangan dilanjutkan saja. Selanjutnya 521 tidak perlu membuang tenaga cuma-cuma.